Shalom teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman Naposo GKPA Bandar Lampung. Sudah lama kita tidak berbicara melalui video di tempat ini, tapi hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan bagi kita semuanya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Teman-teman, kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus, baru-baru ini saya ada membaca sebuah artikel mengenai gereja yang dimana mereka punya total jemaat itu sekitar 16 juta orang. Tapi di hari Minggu yang hanya datang itu untuk pertemuan ibadah di gereja lokal mereka itu hanya 6 juta jemaat. Ya walaupun memang masih angkanya jutaan, tapi kalau mengingat jumlah totalnya 16 juta itu tidak nyampai 50% kehadiran jemaat di gereja mereka. Artinya ini bukan berbicara tentang satu gereja saja, tetapi seluruh satu sinode tersebut. Mereka punya 16 juta dan ketika distatistikkan semuanya hanya 6 juta totalnya. Jadi kalau kita lihat bahwa ya memang masa pandemi ini membuat orang cukup malas untuk datang ke gereja, dan juga bukan hanya ketika ibadah secara langsung, tetapi live streaming mereka pun sangat kecil angkanya. Fakta ini begitu mengecewakan sebenarnya. Kita katakan mengaku percaya kepada Kristus, tapi seringkali absen dari ibadah bersama dengan keluarga Allah di gereja. Dan ini yang akan kita lihat bahwa akan ada bahaya-bahaya rohani ke depannya. Ada 5 hal yang akan saya sharingkan bagi kita tentang bahaya rohani ketika kita absen terlalu sering kepada pertemuan-pertemuan ibadah atau gereja ini. Yang pertama, kita akan melewatkan desain utama Allah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan rohani kita. Aspek utama dari ibadah adalah pemberitaan firman Allah. Sehingga melalui firman Allah itulah cara utama yang Allah berikan bagi para murid untuk bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Sehingga ketika seseorang Kristen absen dari ibadah, mereka akan kehilangan proses yang Allah sedang tentukan bagi pertumbuhan rohani mereka. Artinya menyedihkan ketika kita melewatkan rancangan atau desain Allah yang sebenarnya Allah sedang persiapkan bagi kita. Lalu yang kedua, bahayanya yaitu kita tidak taat kepada Allah. Bagi kita orang Kristen, ibadah bukanlah sebuah pilihan. Maka di dalam Ibrani 10 tadi, kalau kita lihat dari ayat yang ke-24, lihat, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Artinya di sini kita melihat bahwa setiap orang Kristen kehadiran di dalam pertemuan gereja itu bukanlah pilihan. Ibrani yang ditulis oleh salah seorang rasul, dia memerintahkan, yang dimana Allah itu sendiri memerintahkan orang Kristen untuk hadir bersama-sama dengan orang percaya di dalam gerejanya. Artinya di situ dinyatakan bahwa kami berkomitmen
karena ada pertolongan daripada Roh Kudus untuk terus berkumpul secara berkala dan mengupayakan bersama bagi kelanjutan sebuah pelayanan Injil untuk setia kepada gereja ini. Artinya itu memang menjadi perintah Allah. Sehingga kita sebagai umat Tuhan memang harus berjuang untuk menaati apa yang Tuhan mau. Karena ini adalah merupakan salah satu perintah Allah untuk berkumpul bersama secara rutin dalam ibadah-ibadah. Yang ketiga, kita membuat pernyataan kepada dunia bahwa Allah gak patut untuk disembah atau gak layak untuk disembah. Hal-hal inilah yang mengisi waktu kita untuk menunjukkan apa yang berharga bagi hidup kita. Jika kita tidak datang ke gereja untuk tidur atau untuk mungkin menghadiri kegiatan-kegiatan kita yang lain, entah mungkin olahraga, entah itu arisan, entah itu mungkin pertemuan-pertemuan yang mungkin bisa kita kerjakan di hari yang lain. Ini menunjukkan bahwa hidup bersama Allah atau perintah Allah ini atau Allah ini tidak begitu penting di dalam kehidupan kita. Karena menggantikan ibadah yang rutin di gereja dengan aktivitas lain itu mendemonstrasikan bahwa Allah sebenarnya tidak layak menerima penyembahan daripada kita. Yang hal lain itu menjadi yang utama bagi kita. Sangat disayangkan, inilah sikap dan perbuatan orang yang tidak percaya kepada Allah, bukan umat Allah. Lalu yang keempat, kita tidak dapat melayani siapapun. Sering kita berpikir bahwa ibadah hanya tentang memuaskan kebutuhan rohani diri kita sendiri. Dan karenanya kita tidak perlu memiliki kebutuhan rohani pada saat itu. Maka ya tidak usahlah kita datang ke gereja. Masalahnya pandangan terhadap ibadah yang terlalu individualistik, yang hanya berpusat kepada diri sendiri, itu bermasalah. Padahal kita sebagai umat Kristen dituntut untuk hidup saling melayani, menolong, dan menguatkan satu sama yang lain. Absen dari gereja merampok kesempatan kita untuk melayani orang di luar diri sendiri. Jika kita tidak hadir pada hari Minggu pagi, kita tidak bisa mengabarkan kata-kata mungkin penghiburan kepada seorang yang membutuhkan. Kita tidak bisa menyambut seorang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, yang mungkin tidak pernah datang ke gereja. Kita tidak bisa berdoa bersama kepada mungkin mereka yang sedang kesusahan. Kita tidak bisa saling menguatkan satu sama yang lain. Kita tidak bisa mendengar pujian satu sama yang lain. Kita tidak bisa mendengarkan atau meneguhkan pendeta yang sedang berkhotbah yang mungkin sudah dipersiapkan sepanjang minggu. Artinya kita melewatkan hal yang begitu penting. Yang kelima bahayanya yaitu adalah Anda melewatkan sebuah cicipan sorga. Wah, keren bahasanya, cicipan sorga. Ya memang Allah menciptakan kita untuk menyembah Dia. Inilah alasan utama kita untuk hidup. Inilah alasan mengapa gereja ditebus. Dan inilah yang akan umat Allah lakukan ketika Yesus datang kembali dan memulihkan dunia kita yang begitu rusak ini. Di dalam Wahyu memberikan gambaran di Wahyu 22 ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Pada tahun 1988 ada 3 paus terjebak di bawah lapisan es dekat kota Point Barrow, Alaska. Dalam upaya untuk menyelamatkan paus-paus ini, tim penyelamat menggali serentetan lubang pernapasan di es yang mengarah ke lautan. 2 dari 3 paus diselamatkan karena mereka bisa mendapatkan oksigen yang mereka perlukan dan terarah pada arah yang benar. Serupa dengan kisah ini, ibadah minggu ini pun serentetan lubang pernapasan yang Allah sediakan bagi umatnya. Memimpin dan menopang mereka hingga mereka sampai pada Serupa dengan kisah ini, ibadah minggu seperti serentetan lubang pernapasan yang Allah sedia.
Serupa dengan kisah ini, ibadah minggu pun seperti serentetan lubang pernapasan yang Allah sediakan bagi umatnya, memimpin dan menopang mereka hingga mereka sampai pada rumah mereka yang sebenarnya di sorga. Artinya ibadah ini memang penting sekali bagi kita. Kalau tidak, kita akan melewatkan 5 hal ini. Kita akan kesulitan untuk melangkah ke depan. Tapi memang ada kalanya kita memang benar-benar berhalangan. Saya percaya memang ada berbagai situasi di mana memang patut dan bahkan diperlukan untuk absen dari ibadah itu sendiri. Beberapa contohnya ya karena mungkin sakit, atau ketidakmampuan fisik, atau harus keluar kota mungkin untuk merawat orang tua yang sudah tua. Tapi bukan berarti kita bisa menghalalkan semua alasan. Karena tadi, ibadah adalah perintah Allah. Itu bukan pilihan, namun itu kewajiban. Dan kita semuanya semakin setia beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama dengan orang di sekitar kita. Luangkan waktu, beri waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam setiap minggunya, dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Biarlah kami sebagai jemaat Tuhan, pemuda GKP Bandar Lampung, punya senantiasa kesadaran untuk mau setia beribadah kepada Tuhan. Pimpin kami, agar kami tidak melewatkan berbagai hal yang Tuhan telah sediakan bagi kami melalui ibadah-Mu. Bantu kami ya Bapa, agar kami tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Berkati kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam.